Perkenalkan, nama saya Donde Sianturi dengan NIM 2892350143, Prodi Manajemen, mata kuliah Pasar Uang dan Modal, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SEMM. Berikut saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan ke-7 dengan judul Struktur Modal dan Kebijakan Dividen. A. Konsep dasar struktur modal. Yang pertama, pengertian dan langkah struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan dari sumber utang, jangka panjang yang meliputi utang, saham biasa, dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh Bos tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. Keputusan manajemen keuangan terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. Manajemen keuangan berperan dalam menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan yang terdapat pada sisi kanan dari neraca yang terdiri atas kewajiban dan sekuritas. B. Keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. C. Keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari, misalnya seberapa besar ukuran perusahaan atau seberapa cepat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan dapat memastikan bahwa perusahaan didanai dengan biaya modal paling rendah dan investor yakin mereka menanamkan uangnya di pasar modal dengan adanya jaminan hasil maksimal pada tingkat risiko yang paling kecil, serta pembuat kebijakan publik dapat membuat peraturan dan pajak yang meningkatkan output secara keseluruhan dengan tingkat risiko terkecil. 2. Sumber-sumber pendanaan. Sumber utama dan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yaitu sebagai berikut. A. Dana dalam perusahaan atau sumber dana internal. Dana yang berasal dari dalam perusahaan adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan, terdiri atas berbagai jenis, antara lain 1. Keuntungan yang ditahan, 2. Penyusutan, 3. Saham pemilik. B. Dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal. Dana yang berasal luar perusahaan terdiri atas 2 golongan, yaitu 1. Sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. 2. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Jadi, debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, yaitu pinjaman jangka panjang. Kreditor diberi hak hipotek terhadap suatu barang, tidak bergerak, dan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutup tagihannya. 3. Komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda satu sama lain. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Sifat kegiatan perusahaan. B. Faktor-faktor ekonomi. C. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. D. Suku bunga yang berlaku. E. Jumlah uang yang beredar. F. Tersedianya bahan-bahan di pasar. G. Kebijakan dalam perusahaan. Yang keempat, pola dan faktor-faktor struktur modal. Sebelum kita mengetahui teori tentang struktur modal, terlebih dahulu penting bagi kita untuk mengetahui pola struktur modal yang ada di dunia. A.
Pola struktur modal di dunia. Berdasarkan riset, ada beberapa pola dari struktur modal di seluruh dunia, yaitu 1. Struktur modal di beberapa negara berbeda-beda. 2. Pola struktur modal setiap industri juga berbeda. 3. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. 4. Pajak memengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan. 5. Pada saat financial stress, utang akan menurun. 6. Para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan utang adalah good news dan menurunkan utang bad news. 7. Pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal. Dan ke-8, kepemilikan terkonsentrasi diverse atau tersebar. B. Faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal. Menurut Rianto tahun 2001, faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal yaitu 1. Tingkat bunga yang berlaku menentukan jenis modal yang digunakan. 2. Stabilitas earning menentukan boleh tidaknya perusahaan menggunakan uang tetap. 3. Susunan aktiva di mana industri dengan aktiva tetap besar cenderung memakai modal sendiri. 4. Risiko aktiva. Semakin panjang waktu penggunaan, risiko semakin besar. 5. Jumlah modal yang dibutuhkan memengaruhi struktur modal dan penggunaan sekuritas. 6. Keadaan pasar modal menentukan kemampuan memperoleh dana melalui sekuritas. 7. Sifat manajemen, optimis cenderung banyak utang, pesimis lebih hati-hati. 8. Besarnya perusahaan besar lebih mudah memperoleh dari dana pasar modal. B. Teori-teori struktur modal. Teori Miller dan Modigliani tahun 1958 atau yang dikenal dengan teori M&M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar dari teori investasi and operational definition of the cost, capital, and workable theory of investment, yang secara eksplisit mengaku ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip memaksimalisasi nilai pasar. Dengan kata lain, teori M&M ini mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Teori M&M membuat beberapa asumsi, baik secara eksplisit yaitu sebagai berikut. A. Semua aset secara fisik memiliki oleh perusahaan. B. Di pasar modal tidak terjadi friksi, tidak ada pajak perusahaan atau pajak pendapatan personal, tidak ada biaya dalam membeli dan menjual sekuritas dan tidak ada yang berbangkrutan. C. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan dua jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko atau risk equity dan utang yang bebas risiko atau risk-free debt. D. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko atau risk-free rate. E. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. F. Tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus atau cash flow bersifat anuitas hingga jangka waktu tidak terbatas. Teori M&M memiliki dua proposisi. Proposisi pertama mengasumsikan perusahaan memperoleh net operating income atau NOI yang dapat diprediksi dengan nilai pasar. Dengan rumus V sama dengan SI plus DI sama dengan NOI per PK. Proposisi kedua menyatakan recurrent return utang tetap. Peningkatan biaya ekuitas tidak mengubah biaya rata-rata modal karena proporsi utang meningkat. Dengan expected return, keuntungan ekuitas adalah fungsi linear dan dari rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus KJ sama dengan PC plus PC minus R DI per SI. 2. Pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Stewart Mears. Ada 4 asumsi dari teori ini yaitu sebagai berikut.
A. Kebijakan dividen adalah kaku. Manajer akan berusaha menjaga tingkat pembayaran dividen yang konstan dan tidak akan menaikkan dan menurunkan dividen sebagai bentuk respon terhadap fluktuasi laba sekarang yang bersifat sementara. B. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan penyusutan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti utang dan saham. C. Jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. D. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman, kemudian dengan utang yang berisiko, convertible securities, preferred stock, dan terakhir adalah saham umum. Mears memberikan pandangan pembenaran teori pecking order berdasarkan informasi asimetris atau Mears dan Markov tahun 1984. Mears dan Markov memberikan dua asumsi utama tentang manajer perusahaan. Yang pertama, manajer lebih mengetahui penghasilan dan kesempatan investasi dibandingkan dengan investor luar. Dua, manajer bertindak berdasarkan kepentingan terbaik pemegang saham. Financial slack merupakan kas perusahaan yang dapat digunakan tanpa harus menerbitkan utang atau sekuritas untuk mendanai investasi. Dengan adanya financial slack, perusahaan dapat menghindari masalah informasi asimetris. Mears dan Markov menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki financial slack cenderung lebih menyukai pendanaan internal, dan jika harus eksternal, lebih memilih utang dibandingkan saham. Penelitian Donaldson tahun 1961 dan Singh tahun 1995 menemukan bahwa perusahaan besar dan dengan profit tinggi lebih menyukai pendanaan internal, sedangkan perusahaan kecil lebih menggunakan ekuitas dibandingkan utang dalam pendanaan. 3. Teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Manajer percaya bahwa prospek perusahaan ke depannya sangat bagus yang diindikasikan dengan harga saham perusahaan sekarang. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder untuk menggunakan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena penggunaan utang ini dianggap sebagai signal negatif hingga manajemen percaya bahwa saham overvalued. Hal ini mengakibatkan harga saham akan menurun, underwriting cost atau menerbitkan saham tinggi, sehingga pendanaan dengan penerbitan saham baru sangat mahal dibandingkan dengan penggunaan utang. Teori ini dikembangkan oleh Ross tahun 1979. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage yang besar dapat digunakan manajer sebagai signal yang optimis akan masa depan perusahaan. Teori signaling ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi. Mears dan Markov tahun 1984 membuat model signaling yang merupakan kombinasi dari keputusan investasi dan keputusan pendanaan. C. Kebijakan dividen. 1. Arti penting kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Beberapa teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Dermawan Sharial tahun 2002 yaitu sebagai berikut. A. Teori dividen tak relevan. Modigliani dan Miller atau M&M berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividend payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dengan demikian, menurut M&M, dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut M&M, kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power and asset perusahaan. Pernyataan M&M ini didasarkan pada beberapa asumsi berikut. 1. Pasar modal yang sempurna yang di dalamnya para investor bersikap rasional.
2. Tidak ada biaya emisi saham. 3. Tidak ada pajak. 4. Leverage tidak berpengaruh terhadap biaya modal. 5. Para investor dan manajer mempunyai informasi yang sama. 6. Distribusi pendapatan di antara dividen dengan laba ditahan tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas. 7. Kebijakan capital budgeting terhadap dari kebijakan dividen. Jika modal sendiri berasal KS atau biaya modal sendiri dari laba ditahan. Akan tetapi, apabila berasal dari saham biasa baru, biaya modal sendiri adalah KS, biaya modal sendiri dari saham biasa baru. B. Teori The Bird in the Headboard. Gordon dan Liniar menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Hal ini disebabkan investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menuntut mereka investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Perlu diingat bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan atau KS adalah tingkat keuntungan dari dividen atau dividend yield, ditambah keuntungan dari capital gains atau capital gains yield. Pada umumnya, pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gains nanti. Menurut Modigliani dan Miller, pendapat Gordon dan Lindner merupakan kesalahan karena akhirnya investor akan kembali menginvestasikan dividen yang diterima pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki risiko yang hampir sama. Oke. Teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lizenberger dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains daripada menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar daripada pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. Suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak dengan alasan berikut. Yang pertama, keuntungan modal dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada untuk pembagian dividen. Oleh karena itu, investor yang kaya mungkin lebih suka menahan dan menanamkan kembali laba di dalam perusahaan. 2. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan pada masa mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayarkan hari ini. 3. Jika selembar saham dimiliki oleh seorang sampai ia meninggal, tidak ada pajak keuntungan modal yang terhutang sehingga ahli waris dapat terhindar dari pajak keuntungan modal. D. Teori signaling hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Akan tetapi, MNM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan penghasilan yang baik dividen masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atas kenaikan investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit dividen waktu mendatang. E. Teori klientel efek. Teori ini menyatakan bahwa kelompok klientel pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Jika ada perbedaan pajak bagi individu, misalnya orang lanjut usia dikenai pajak lebih ringan, pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari klientel adalah
Akan tetapi menurut M&M hal ini tidak menunjukkan bahwa lebih baik daripada dividen kecil. Demikian sebaliknya, efek klientel hanya mengatakan bahwa bagi kelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. 2. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. A. Kebijakan pemberian dividen stabil. Kebijakan pemberian dividen yang stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan fluktuasi. Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu 1. Meningkatkan harga saham sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap mempunyai risiko yang kecil. 2. Memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. 3. Menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi sebanyak dividen selalu dibayarkan. B. Kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. C. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besar yang mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayarkan. Dasar yang digunakan sering disebut Dividend Payout Ratio atau DPR. D. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen dengan cara ini ditujukan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil. Kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Pada prinsipnya, dividen dipengaruhi oleh banyak variabel, misalnya arus kas dan kebutuhan investasi suatu perusahaan mungkin berubah-ubah dengan cepat, sehingga sulit untuk menentukan jumlah dividen tetap yang tinggi. Pada pihak lain, perusahaan mungkin menginginkan pembayaran dividen yang tinggi untuk menyalurkan dana yang tidak dibutuhkan. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen adalah sebagai berikut. A. Kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan, semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan digunakan setelah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya. Semua proyek investasi yang menguntungkan dan sisanya digunakan untuk pembayaran dividen. B. Likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen, karena dividen merupakan arus kas keluar semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi hanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah yang besar. C. Kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. D. Pembatasan dalam perjanjian utang. Pembatasan digunakan oleh para kreditor untuk menjaga kemampuan perusahaan tersebut membayar utangnya. E. Pengendalian perusahaan. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, perusahaan mungkin menaikkan modal pada waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai menjadi berkurang dari seluruh jumlah saham yang beredar. F. Tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Perusahaan cenderung untuk menahan laba daripada membayarkan dalam bentuk dividen. G. Stabilitas laba.
Perusahaan dengan laba stabil dapat memperkirakan laba masa depan dan cenderung membayar dividen payout ratio. Pada laba fluktuasi, dividen rendah lebih mudah dibayar saat laba menurun. Faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan dividen. Yang pertama, kesempatan investasi. Semakin besar kesempatan investasi, dividen semakin sedikit. Yang kedua, profitabilitas dan likuiditas. Kas dan profitabilitas baik memungkinkan pembayaran dividen serta menghindari akuisisi. 3. Akses ke pasar keuangan. Akses baik memungkinkan pembayaran dividen tinggi. Stabilitas pendapatan. Pendapatan stabil memudahkan pembayaran dividen tinggi, sedangkan pendapatan tidak menentu membuat perusahaan menahan kas. 4. Teori-teori dividen. Terdapat 3 konsep kebijakan dividen. Yang pertama, irrelevance theory. B. Bird in the hand theory. C. Tax preference theory. A. Irrelevance theory. Menurut Modigliani dan Miller atau M&M, nilai perusahaan tidak ditentukan oleh DPR, tetapi oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT, dan risiko perusahaan. Asumsi, pasar modal sempurna tidak ada biaya emisi, tidak ada pajak, dan kebijakan investasi tidak berubah. Namun, ahli lain berpendapat biaya emisi, pajak, dan sumber modal atau laba ditahan atau saham baru memengaruhi nilai perusahaan. Investor lebih suka capital gains karena pajaknya ditunda, sehingga DPR rendah dapat meningkatkan nilai perusahaan. B. Bird in the hand theory. Investor lebih menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Semakin tinggi dividen dibagikan, semakin tinggi nilai perusahaan. C. Tax preference theory. Menurut Lisenberger dan Ramaswamy, kebijakan dividen berbeda sesuai teori yang diyakini manajemen. Jika percaya bird in the hand, seluruh EAT dibagikan. Jika percaya tax differential theory, EAT ditahan atau DPR sama dengan 0%. Teori-teori tersebut mewakili kutub ekstrem, dan belum ada jawaban pasti teori mana yang paling benar. Berikut presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.